Lolos ke Piala Dunia. Kata-kata itu menjadi doa dan harapan yang terus dipanjatkan seluruh publik sepak bola Indonesia. Impian besar yang terus tumbuh dari tahun ke tahun di hati seluruh pencinta timnas Garuda. Harapan dan impian itu pun perlahan-lahan berubah menjadi satu keyakinan. Keyakinan bahwa 2026 Garuda akan menebus pesta sepak bola terbesar sejagat raya itu. Jalan Garuda menuju Piala Dunia 2026 memang masih sangat panjang. Namun yakinlah, Garuda berada di jalan yang benar untuk sampai ke Amerika 2026 mendatang. Beberapa waktu lalu, Martin Paes telah resmi mendapatkan status warga negara Indonesia. Selain Paes, PSSI juga memastikan Kevin Verdonk dan Jens Levern akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Jika tidak ada kendala, ketiganya akan bisa membela timnas Indonesia pada Juni mendatang. Namun mengingat waktu yang begitu mepet, kemungkinan hanya Martin Paes yang bisa 100% dipastikan akan menjalani debutnya bersama Garuda Juni nanti. Yeah, what I want to achieve is putting Indonesia on the soccer map, I think. Kehadiran Martin Paes ke timnas Indonesia tentu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kekuatan Garuda. Hernando Ari memang memiliki refleks dan kemampuan yang tidak kalah dengan Paes. Namun kita harus jujur, Hernando memiliki kekurangan di segi build-up serangan. Hernando masih sering gugup dalam melakukan passing di area pertahanan Garuda, sehingga ia lebih sering membuang bola jauh ke depan ketika mendapatkan back pass. Selain itu, postur Hernando juga masih kurang ideal untuk ukuran kiper profesional. Sementara Martin Paes memiliki kemampuan yang jauh lebih komplit dari Hernando. Paes memiliki refleks dan kemampuan membaca arah bola yang baik. Selain memiliki postur yang sangat ideal, ia juga cakap dalam hal build up serangan dari bawah. Ini tentu akan berdampak pada permainan Garuda, mengingat ball possession sudah jadi taktik permainan Taeyong bersama Garuda. Kehadiran Martin Paes ke timnas Indonesia akan membuat skuad Sintayong semakin pede bisa mengatasi Irak dan Filipina Juni nanti. Seperti yang kita ketahui, Garuda masih butuh satu kemenangan untuk memastikan satu tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dengan kekuatan Garuda yang sekarang, jangankan satu kemenangan, mengalahkan Irak dan Filipina Juni nanti bukanlah hal yang mustahil, sehingga Garuda optimis bisa melaju ke babak berikutnya. Jika Garuda lolos ke round 3, jalan menuju Piala Dunia 2026 akan semakin dekat. Namun tentu saja jalan ini akan semakin terjal dan sulit untuk dilalui. 18 tim yang lolos ke round ini akan dibagi menjadi 3 grup yang berisi 6 tim di masing-masing grup. Garuda kemungkinan akan jadi tim dengan peringkat rendah di fase ini sehingga akan menempati pot paling bawah. Dengan begitu, timnas Indonesia berpotensi menempati grup sulit. Jika kita asumsikan klasemen akhir putaran kedua seperti klasemen saat ini, maka pembagian potnya kira-kira akan seperti ini. Dalam pembagian grup nanti, dari masing-masing pot akan diambil 2 tim untuk mengisi satu grup. Itu artinya, calon lawan Garuda adalah 2 tim dari pot 1, 2 tim dari pot 2, dan 1 tim dari pot 3. Jika disuruh memilih, kalian lebih memilih siapa yang jadi lawan Garuda di round 3? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau Mimin sih akan memilih Qatar dan Australia dari pot 1, Yordania dan Bahrain dari pot 2, dan Kyrgyzstan dari pot 3. Di round 3 ini, masing-masing tim dalam satu grup akan saling bertemu dan memainkan laga kandang tandang. Juara grup dan runner-up akan mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat 3 dan 4 akan lolos ke round 4. 6 tim yang berada di round 4 akan bersaing memperebutkan 2 tiket lolos ke Piala Dunia dan 2 tiket ke round 5 atau babak playoff. Jika melihat para calon lawan Garuda di round 3, maka akan muncul satu pertanyaan. Sanggupkah Garuda mengalahkan para raksasa itu?
Untuk menghadapi round 3, Erick Thohir dan Sintayong sudah mempersiapkan langkah-langkah brilian. Beberapa pemain keturunan super grade A akan diajak bergabung ke skuad Garuda. Saat ini tim dari PSSI sedang melakukan pendekatan dengan beberapa nama. Sebut saja Emil Audero, Pascal Struijk, Ian Madsen, William Manhoef, Miss Hilgers, Kevin Dijk, Jero Riedewald, dan Ole Roemeny. Dari nama-nama itu, ada beberapa pemain yang mulai mempertimbangkan dengan serius bergabung ke timnas Indonesia, seperti Jero Riedewald, Ole Roemeny, Kevin Dijk, Emil Audero, dan Miss Hilgers. Jika keenam pemain itu benar-benar bergabung ke timnas Indonesia, maka bisa kalian bayangkan seperti apa kekuatan timnas Indonesia di round 3. Bisa dikatakan kalau Garuda akan selevel dengan Qatar, Arab Saudi, hingga Australia dan Iran. Maka ketika bertemu dengan tim-tim kuat dari pot 1, timnas Indonesia dipastikan akan mampu memberikan perlawanan atau bahkan meraih kemenangan. Jika ingin tiket langsung ke Piala Dunia 2026, Garuda harus menjadi juara grup atau minimal menjadi runner-up. Jika hanya mampu finish di posisi 3 atau 4, timnas Indonesia harus berjuang lagi di round 4 yang nantinya akan diisi oleh 6 tim. Pada round 4, Garuda harus mampu finish sebagai juara grup jika ingin mengunci satu tempat di Piala Dunia 2026. Jika hanya jadi runner-up, maka nasib timnas Indonesia akan ditentukan di round 5 dan playoff interkontinental. Jika tidak ingin perjuangan semakin berat, maka Garuda harus menghindari round 5 dan babak playoff. Garuda harus berjuang minimal menjadi runner-up ketika di round 3 atau jadi juara grup ketika di round 4. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya!